Pemirsa, berikut kami tampilkan hasil hitung cepat sementara untuk Pilkada Maluku Utara dan juga Lampung dari Indikator Politik Indonesia. Kami tayangkan gambarnya untuk Anda pemirsa langsung ke layar kaca. Kalau kemudian kita ingin melihat bagaimanakah hasil dari Maluku Utara dan Lampung dari Indikator Politik Indonesia, kita bisa melihat ini total suara yang masuk sudah 76,89% untuk wilayah Maluku Utara dengan hasil saat ini unggul versi hitung cepat adalah pasangan calon nomor urut 4 yaitu Sherly Joada dan juga Sabrin Sehi. Kalau kita lihat gimana nih Prof? Ini sejarah karena 75% warga Maluku Utara mayoritas Muslim, sementara Sherly non-Muslim, perempuan dan keturunan Chinese. Jadi triple minority, menang di basis mayoritas Muslim. Ini eksperimen yang dulu pernah dicoba oleh Ahok, tapi gagal di Jakarta, tapi bisa diterapkan di Maluku Utara. Oh, ini faktor apa artinya kalau begitu? Ada beberapa sebab. Pertama adalah ada tragedi yang dialami oleh suami Sherly, namanya Benny Laos. Beliau seorang bupati sukses di Morotai, maju sebagai calon gubernur, tapi meninggal dalam tragedi meledaknya speedboat ya beberapa waktu lalu. Kemudian digantikan oleh istrinya. Nah, istrinya ini bukan semata-mata ibu rumah tangga, dia ketua HKTI, dia juga aktif di PKK, kemudian lulusan Belanda, jadi pintar. Kemudian jadi bukan hanya menjual simpati publik akibat meninggalnya suami secara tiba-tiba, kapasitas juga, tapi juga punya kualitas personal ya. Termasuk dalam juga representasi perempuan. Representasi perempuan. Jadi lihat tuh di antara 4 paslon ya, beliau satu-satunya yang perempuan kan. Jadi triple minority ya, terpilih di provinsi mayoritas Muslim ya. Ini luar biasa. Amerika saja sampai sekarang belum pernah memilih calon presiden perempuan. Dan yang menarik belum punya rekam jejak pemerintahan maupun anggota dewan, tapi juga unggul cukup signifikan. Dari Maluku Utara kita coba tampilkan untuk Lampung ya, Maria ya. Kita baca juga ini hasil hitung cepat sementara dari Indikator Politik Indonesia untuk wilayah Lampung, di mana di hasil sementara yang unggul adalah pasangan calon nomor urut 2 dengan beroleh hasil cukup telak ini. Telak sekali. Burhan 82,51%. Ini jangan lupa Arinal ini incumbent petahana. Tetapi kalau kita melihat rekam jejaknya, saya kira banyak pihak yang tidak terlalu kaget dengan hasil. Lagi-lagi approval rating ya? Approval ratingnya buruk sekali. Ini faktor apa? Apakah karena kemarin jalan tol viral di Lampung juga? Jadi jalan-jalan yang banyak yang rusak. Ya? Termasuk juga dalam debat kurang perform. Melawan petahana yang punya, melawan Rahmat ya, yang punya kekuatan luar biasa. Modal sosial, modal elektoral, modal politik karena didukung oleh banyak sekali partai di belakang ya, termasuk Gerindra sebagai partai utama, dan modal finansial. Jadi semuanya bergabung di belakang Rahmat Mirzani. Ya. Jadi lagi-lagi ini tidak mengagetkan, saya kira LSI Lingkaran juga temuan survei sebelum pemilu juga seperti ini. Temuan survei saya sebelum pemilu, sebulan sebelum pemilu, itu sekitar 70-an%. Sekarang naik 82. Jadi undecided sepertinya diborong ya oleh Rahmat Mirzani ini. Oke, Mas Haji? Iya, kalau Lampung mungkin nggak banyak yang bisa saya tambahkan ya, karena kita survei terakhir kita di Lampung kurang lebih 2 bulan yang lalu ya, dan memang saat itu belum terlalu kelihatan ya pasangan Mirza secara dukungan menunjukkan dominasi yang begitu besar ya kalau kita lihat dengan hasil quick count ini ya. Tapi yang bisa saya tambahkan adalah kasus Maluku Utara ya. Karena kita punya survei kurang lebih sebulan sebelum hari H ya, dan memang menunjukkan selain faktor tadi, saya pikir faktor simpati ya, simpati pemilih. Karena kasus suaminya ya, Benny Laos yang meninggal akibat kecelakaan. Dan kita punya simulasi pertanyaan dalam survei ya. Apakah kecelakaan itu menurut Bapak Ibu itu apakah faktor musibah, atau yang kedua faktor kelalaian, atau ketiga faktor sabotase ya. Mas Haji, soal case di Maluku Utara yang menarik kita bahas usai kemudian azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Kita kembali membahas Pilkada Maluku Utara yang begitu menarik ini, Mas Haji. Kalau Anda melihat seperti apa?
Iya, tadi saya lanjut ya. Pertama faktor simpati pemilih ya. Simpati pemilih karena meninggalnya suaminya Sherly ya, Benny Laos ya. Dan dalam survei kita menguji pertama seberapa besar masyarakat mengetahui informasi itu. Dan yang kedua dari 3 kemungkinan sebab ya, soal musibah, kedua apakah ada sabotase, atau yang ketiga soal kelalaian ya. Jadi secara informasi memang mayoritas tahu informasi kecelakaan itu ya. Bahkan dari sumber informasi kurang lebih hampir 50% itu mengetahui lewat media sosial ya. Ini juga penting, kita akan bahas gimana kemudian saya melihat faktor kemampuan tim Sherly dalam mengelola media sosial terutama di Maluku Utara itu juga mampu mendongkrak suara secara signifikan ya. Jadi faktor simpati itu akibat memang dari hasil tadi, ketika kita bertanya mengapa kemudian apa sebabnya, banyak juga masyarakat yang menilai bahwa ada mungkin faktor sabotase, tapi ini soal persepsi ya, persepsi ada faktor sabotase. Jadi satu faktor sabotase, kemudian kedua kelalaian, dan yang ketiga yang paling bawah adalah faktor musibah. Jadi walaupun bedanya nggak terlalu signifikan ya, tapi kita melihat bahwa ada sisi simpati pemilih terhadap kasus Benny Laos ya. Pasca itu kita lihat memang terpaan media yang begitu masif ya terhadap kasus itu ya. Kemudian membuat memang secara popularitas Sherly bisa naik secara signifikan ya. Karena dalam survei-survei sebelumnya, Ibu Sherly sebetulnya tidak terlalu signifikan secara popularitas. Tapi pasca kasus itu memang Ibu Sherly-nya atau suaminya, Mas? Ibu Sherly. Ibu Sherly. Kalau Benny Laos memang cukup dikenal. Beliau bupati 1 periode di Morotai ya. Kemudian pengusaha yang sukses ya, dikenal majority masyarakat di Maluku Utara. Jadi faktor simpati yang kedua adalah kita melihat faktor kemampuan mereka menggerakkan beberapa variabel kampanye ya. Satu, media sosial, mereka punya kemampuan mengelola media sosial cukup baik ya. Karena faktor endorsement juga, ada beberapa artis-artis nasional yang punya kemampuan mengendorsement Ibu Sherly, ini juga cukup mengangkat Ibu Sherly di media sosial. Sehingga memang kelihatan betul ya. Di Gen Z ya, ada Rocky Gerung, ada Ashanti ya, Atta Halilintar segala macam ya. Jadi punya kemampuan untuk menjangkau pemilih secara luas, terutama di 2 pemilih. Satu Gen Z dan milenial, dan kedua adalah pemilih ibu-ibu ya atau mama yang memang menjadi basis utama kekuatannya. Iya, karena keterwakilan itu tadi ya. Sama memang lawannya juga. Betul. Lawannya ada 2 bupati yang approvalnya buruk. Pertama Alion Mus, dia bupati Kepulauan Taliabu. Yang kedua adalah Muhammad Kasuba, dia bupati, kebetulan kakaknya sedang tersandung kasus ya. Jadi dia Ibu Sherly juga dimudahkan karena lawan terkuatnya cuma Sultan Tidore ya. Tetapi lagi-lagi Sultan ini sebenarnya cukup punya potensi awalnya untuk bisa mengalahkan Benny Laos. Tapi ada tragedi tadi yang membuat simpati publik mengalir ke Ibu Sherly. Karena Ibu Sherly dalam kampanye itu dalam posisi masih sakit kan. Ya, jadi kakinya masih karena beliau jadi korban kan, juga. Ya? Dan itu yang kemudian menambah simpati publik, dan saat yang sama dia juga punya kualitas personal tadi. Dia punya kemampuan untuk debat yang baik, bahasa Inggrisnya baik. Mantan bupati kan? Suaminya yang mantan bupati, tetapi dia aktif di HKTI, aktif di Tapi PKK, yang luar biasa gitu. Faktor religi itu ternyata terbantahkan. Nah itu yang, dan itu menunjukkan bahwa kita dewasa sebenarnya ya. Jadi masyarakat kita itu dalam beberapa kasus tidak melihat faktor sosiologis, apakah agamanya sesuai dengan agama responden atau tidak, apakah etniknya harus sama atau tidak. Gitu. Jadi Maluku Utara mengajarkan kepada kita faktor merit ya, itu yang lebih penting ketimbang faktor primordial. Saya tambahkan satu hal, Mas. Saya pikir faktor kasus sebelumnya, mantan gubernur ya Maluku Utara sebelumnya itu tersangka kasus korupsi ya, Pak Abdul Ghani Kasuba. Abdul Ghani Kasuba. Sehingga memang membangun juga persepsi di publik bahwa memang untuk memajukan Maluku Utara bukan hanya faktor orang baik saja, tapi butuh orang yang variabelnya lebih luas dibanding itu. Makanya saya lihat bahwa disitulah terbuka kesempatan buat Ibu Sherly, termasuk sebelumnya Benny Laos, untuk bisa punya kans memenangkan pertarungan di Maluku Utara. Ya, tapi sosok dari Sherly sendiri secara personal itu juga menambah dan juga mendongkrak elektabilitas di pasangan ini ya. Baik, kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Pemimpin daerah terpilih masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.